어떤 인간이 그랬다. 첫사랑은 사랑의 걸음마라고. 그 사람은 불쌍한 사람이라고. 다 배워야 나중에 제대로 걸을 수 있다고. Halo para seto-seto, gimana? Udah dapat bantuan sosial? Atau para seto-seto tidak terdaftar di kantor desa? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Korea. Film ini hampir 50% sama dengan kisah cinta gue bersama dengannya yang sekarang menjadi milik orang lain. Film On Your Wedding Day ini telah rilis di tahun 2018, disutradari Lee Seok-gun, diperankan Kim Yong Kang, Park Bo Young. Sebelum kita membahas alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus semangat membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dihukum oleh gurunya. Pria itu bernama Huyon. Di saat dia sedang dihukum, tiba-tiba datang siswi pindahan yang cantik. Dia bernama Sang-hee. Huyon yang melihat Sang-hee, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di suatu hari, ketika itu Sang-hee bosan dengan pelajaran. Dia mengajak Huyon untuk bolos sekolah. Huyon yang orangnya malas dan bodoh, dia mengiyakan ajakan Sang-hee. Di situ mereka menikmati bolos sekolah dengan makan bersama. Sang-hee yang mempunyai muka cantik, dia disukai oleh berandalan yang ada di sekolah itu. Berandalan itu menyatakan perasaannya ke Sang-hee, tapi Sang-hee menolaknya dengan rasa takut. Di situ Huyon menawari Sang-hee dengan berpura-pura berpacaran dengannya agar Sang-hee tidak diganggu oleh berandalan itu. Tapi Sang-hee tidak mau karena Huyon juga berandalan. Namun Huyon meyakinkan Sang-hee dia tidak akan berkelahi kalau Sang-hee menerima Huyon jadi pacarnya. Akhirnya Sang-hee mau dan mereka berpacaran. Mereka menikmati masa-masa indah saat berpacaran, bersekolah bersama, makan bersama, bolos pun bersama. Di saat Huyon mau ke rumah Sang-hee, Huyon melihat rumah Sang-hee yang berantakan. Ternyata itu adalah perbuatan ayah Sang-hee yang dalam keadaan mabuk berat. Ternyata ayah Sang-hee ini seorang pemabuk di mana dia sering memukul ibu Sang-hee dan mengacak rumah sehingga Sang-hee dan ibunya itu sering melarikan diri dari ayahnya. Nah, tadi kan di scene awal itu Sang-hee siswi pindahan. Memang Sang-hee ini sering pindah-pindah sekolah karena dia menghindari ayahnya. Dan kalau ayah Sang-hee menemukan mereka, maka konsekuensinya mereka harus pindah lagi. Di situ Sang-hee bimbang karena Sang-hee harus meninggalkan pacarnya yaitu Huyon. Sang-hee berpamitan lewat telepon. Huyon yang mengetahui Sang-hee mau pergi, dia langsung berlari untuk mencegah Sang-hee. Namun sudah terlambat. Setelah kejadian itu, Huyon galau setengah mati. Dia tidak bergairah hidup. Dia hanya sekolah cuma sekolah dan Huyon lulus sekolah. Dia pemalas dan bodoh, tidak mau kuliah dan dia hanya ingin kerja sebagai penjual ayam. Di suatu hari, ketika saat dia masak ayam, ia melihat seorang wanita cantik. Ternyata ia adalah Sang-hee, cinta pertama Huyon.
Huyon yang masih mencintai Sang Hee, dia mempunyai rencana, yaitu dia akan kuliah di tempat Sang Hee kuliah agar dia kembali bersama lagi dengan Sang Hee dan dia bisa kuliah di Universitas Seoul. Di saat dia memasuki dunia perkuliahan, dia langsung mencari Sang Hee dan setelah mencari, Huyon akhirnya menemukan Sang Hee. Huyon juga menghayal kalau Sang Hee akan memeluknya dan menciumnya, tapi Huyon shock berat karena Sang Hee memberitahunya kalau dia udah mempunyai pacar baru. Mendengar hal ini, Huyon hatinya hancur berkeping-keping. Dia pun langsung pulang ke kosnya. Di situ Huyon tidak bisa tidur karena patah hati dan dia curhat ke teman kosnya yang bernama Genam. Di situ Genam menasihati Huyon. Setelah mendengar nasihat Genam, Huyon pun kembali bersemangat untuk mendapatkan Sang Hee agar bersamanya lagi. Tetapi itu tidaklah mudah mendapatkan Sang Hee kembali, dikarenakan pacar Sang Hee ini lebih ganteng daripada Huyon. Dia juga seorang kapten tim football di kuliahnya. Tapi Huyon ini orangnya keras kepala. Dia pun mengikuti tim football untuk menyaingi pacar baru Sang Hee. Di suatu hari, Huyon yang mengetahui di hari itu adalah hari ulang tahun Sang Hee. Huyon pun berinisiatif untuk memberikan Sang Hee hadiah, dan ketika dia mau memberikan hadiahnya, dia melihat Sang Hee telah diberikan hadiah oleh pacarnya. Huyon pun tak jadi memberikan hadiahnya karena dia sadar kalau dia hanyalah sang mantan. Namun Huyon tidak putus asa, dia tetap semangat untuk bisa bersama Sang Hee lagi. Di suatu hari, Huyon mendengar pacar Sang Hee mempunyai janji, yaitu jika ia bisa menang dalam turnamen football, maka ia akan mengajak Sang Hee ke Eropa. Huyon yang cemburu dan iri, dia menanyakan hal itu ke Sang Hee. Apakah kamu benar ingin ke Eropa jika dia bisa memenangkan turnamen football? Lalu Sang Hee menjawab iya. Huyon yang kecewa karena dia sadar dia hanyalah mantan yang sudah dilupakan, dan akhirnya Huyon meninggalkan Sang Hee dan pertandingan football dimulai. Di situ Huyon dan pacar Sang Hee kewalahan melawan musuh mereka, dan pada akhirnya mereka berhasil memenangkan turnamen tersebut. Namun bukannya merayakan kemenangan, tapi Huyon malah memukul pacar Sang Hee. Setelah kejadian itu, Huyon mengikhlaskan Sang Hee pergi ke Eropa bersama pacarnya. Karena kebahagiaan Huyon sederhana, melihat Sang Hee bahagia. Beberapa tahun kemudian, Huyon sudah move on dari Sang Hee dan dia sudah mempunyai pacar. Dia juga sudah wisuda. Sekarang dia bekerja di perusahaan olahraga, yakni gym. Di suatu hari, Huyon gak sengaja bertemu dengan Sang Hee. Di situ mereka mengobrol. Dari obrolan itu ternyata Sang Hee udah putus. Sekarang dia jomblo, sama kayak gue. Bang. Mereka pun sering jalan bersama sampai terjadi CLBK di mereka. Di saat ini mereka saling mencintai, tapi cinta mereka kurang tepat di waktu ini. Huyon yang masih mencintai Sang Hee, dia memutuskan hubungannya dengan pacar barunya. Setelah putus dari pacarnya, Huyon lalu ke Sang Hee untuk menembaknya, tapi tiba-tiba Huyon tertimpa bangunan karena menolong Sang Hee. Huyon langsung dilarikan ke rumah sakit. Diceritakan Huyon akan melakukan tes PNS menjadi guru, tapi Huyon tidak bisa karena cedera. Sang Hee yang kasihan sama Huyon, dia akhirnya menerima Huyon jadi pacarnya.
Di situ mereka menikmati masa-masa pacaran sampai mereka akan merencanakan menikah. Tetapi semua itu terganggu karena Sang Hee mendapatkan pekerjaan di Belgia, di mana mereka akan menjalin hubungan jarak jauh selama 2 tahun. Sang Hee sebenarnya tidak akan berangkat, tetapi Sang Hee mendengar Huyeon yang curhat kepada temannya. Huyeon berkata apakah dia salah berpacaran dengan Sang Hee karena dia tidak menjadi guru, karena dia berpacaran dengan Sang Hee. Sang Hee yang mendengarnya, ia marah ke Huyeon dan ia memutuskan hubungan saat itu juga. Huyeon yang merasa bersalah, dia langsung meminta maaf ke Sang Hee. Tapi Sang Hee belum memaafkannya. Akhirnya Huyeon mengizinkan Sang Hee pergi ke Belgia sebagai permintaan maafnya. Sang Hee lalu pergi ke Belgia. Huyeon yang cinta mati ke Sang Hee, dia menunggu Sang Hee sampai balik ke Korea. Dan ketika dia menunggu, dia tes sebagai guru dan dia diterima sebagai guru, yang artinya dia sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan ketika Sang Hee pulang nanti, dia sudah siap melamar Sang Hee. Sang Hee pun pulang dan Huyeon bertemu dengan Sang Hee. Dia pun akan melamar Sang Hee. Tetapi ketika dia akan melamar, tiba-tiba Sang Hee memberikan undangan pernikahan kepada Huyeon. Setelah itu Huyeon langsung galau, stres. Dia pun mengasingkan diri di suatu pemancingan bersama teman-temannya. Sampai pada hari pernikahan, Huyeon mempunyai rencana untuk membubarkan pernikahan Sang Hee karena dia tidak ikhlas Sang Hee dinikahi oleh orang lain. Tapi ketika dia akan membubarkan, dia pun tersadar bahwa cinta yang tulus bukan saling memiliki, tapi cinta yang tulus adalah ketika cinta bisa melihat orang yang kita cintai bahagia dengan kekasihnya. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Huyeon pergi meninggalkan pernikahan Sang Hee. Dan film On Your Wedding On selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Mencintai seseorang itu suatu hal yang wajar, tapi kalau mencintai tetapi tidak dicintai alias bertepuk sebelah tangan, terus kalian memaksa agar dicintai juga, apalagi harus main dukun segala, itu bukanlah cinta, tetapi pemaksaan. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.